Wah, seru banget volume kali ini, bangke. Salah satu volume paling seru yang gue baca sejauh ini. Meskipun volume-volume sebenarnya ada actionnya, cuman ini full action banget dan puas banget. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Pulavas, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas komik ini, Kaiju nomor 8 volume 4, melanjutkan kisah perjuangan dan petualangannya si Kafka di tim pembasmi Kaiju. Kilas balik dulu ya, di volume sebelumnya itu kita terakhir kali berada di situasi di mana markas besar divisi pembasmi Kaiju cabang, gue lupa kota mana, pokoknya cabang lah, markas cabangnya, diserang oleh sekelompok kaiju yang dikoordinasi oleh kaiju yang cukup pinter, mungkin kaiju yang ada nomornya. Dan terakhir situasinya kayak gitulah, jadi markas diserang dan Kafka bersama tim 3 sama wakil kapten dan berbagai rekan-rekannya termasuk Hibino bakal bertarung habis-habisan, dan disinilah pertarungannya akan kita saksikan. Dan mari kita lanjut. Jadi di volume keempat ini, porsi vitanya kita bakal melihat ke karakter si wakil kapten, dimana dia sangat menonjol banget. Di volume kali ini kita bakal bisa melihat pertarungan dia, menunjukkan kemampuannya bertarung melawan kaiju gitu. Skillnya luar biasa sih. Dan ini udah fix ala-ala Attack on Titan banget, parah. Jadi sosok si wakil kapten ini yang memakai 2 pedang gitu ngebantai kaiju dengan mudahnya, yang akhirnya harus berhadapan dengan kaiju yang super besar, super kuat dan seterusnya. Dan dia cukup kewalahan, akhirnya nanti bakal dibantu oleh Kafka untuk menyelamatkan teman-temannya sedang terpojok gitulah. Nah, di sinilah nanti bakal kita lihat Kafka berubah menjadi sosok kaiju yang sedang dicari-cari, yaitu kaiju nomor 8. Dan nanti kalian cari tahu sendiri. Kalau penasaran kelanjutan ceritanya seperti apa, pokoknya itu sedikit spoiler ceritanya. Sedikit aja. Jadi Kafka itu berubah wujud jadi kaiju di depan teman-temannya, itu kayak wah, nih om-om udah gak takut mati lagi, yang penting temen. Dan itu gue sangat-sangat respect banget terhadap si om-om satu ini. Jadi ketika teman-temannya udah pada ke pojok gitu, udah ditekan oleh kekuatan musuhnya kuat banget kaijunya, dia tiba-tiba mengambil alih pertarungan, menyelamatkan teman-temannya dengan berubah menjadi kaiju nomor 8 dan ya memenangkan pertarungan. Cuman ya itu ada resikonya lah, nanti kalian tahu sendiri setelah baca. Dan gue sangat-sangat suka porsi actionnya itu loh, melihat si wakil kaptennya bertarung sepanjang volume itu. Wah, intens dan menyenangkan, puas banget sih. Skill wakil kaptennya bukan kaleng-kaleng lah, dan dia salah satu pembasmi kaiju. Hanya mungkin dia seorang kali ya yang masih menggunakan senjata tajam sejenis katana gitu lah, pedang. Jadi dia bertarung jarak dekat, sementara pembasmi kaiju yang lain udah pakai teknologi canggih, pistol, bazooka, tembakan laser dan sebagainya. Untuk melawan kaiju dia masih tradisional pedang. Dan dia sangat diandalkan itu karena dia membasmi dan membuka kesempatan untuk teman-temannya menyerang musuh yang menjadi target utama gitu. Perannya sangat penting lah sebagai partner gitu, sebagai supporting team. Ya, itu keren sih karakter keren yang gue salut sih, respect. Walaupun sebenarnya sifatnya itu kejam dan tegas loh, sepanjang dari buku kedua volume 2 dan 3, ketika pertama kali ketemu dengan si wakil kapten ini, kemunculannya dia digambarkan sebagai tokoh yang tegas dan cukup kejam terhadap murid-murid dan kelompok atau timnya.
nggak ada toleransi sama sekali, tapi ketika timnya terdesak dia berkorban parah loh, dimana dia berjuang sendiri melawan kaiju yang super kuat tersebut. Ya dimana ya bawa-bawahan yang baru masuk, kadet-kadet yang baru masuk gitu ya masih newbie, kekuatan mereka ya masih cetek lah, dan nyawa mereka bergantung sama wakil kapten yang akhirnya muncul Kafka sebagai pembantu kedua, sebagai penyelamat. Ini kayak heroiknya itu dapat banget loh, tiba-tiba muncul sebagai sosok penyelamat dan menolong semuanya. Itu keren sih Kafka. Salah satu komik shonen paling menyenangkan sih, gue suka banget. Nggak terlalu filosofis, kompleks, politik dan sebagainya kayak Attack on Titan. Jadi komik ini tuh lebih menyenangkan untuk dinikmati, walaupun sebenarnya ada unsur-unsur politiknya di mana kayak wah ntar ketua pusat dan sebagainya terlibat, harus kompleks akhirnya karena Kafka ketahuan sebagai kaiju nomor 8. Nah itu nanti baru kita mulai mengikuti mungkin agak sedikit politik dalam pasukan pembasmi kaiju. Ya wajar lah, diplomatis gitulah. Karena ya pasti ada urutan atau rantai kepemimpinan, punya kepentingan dan sebagainya. Orang-orang punya tujuan masing-masing dan kepentingan masing-masing. Dan itu gue gak sabar nunggu volume 5 bakal nasib Kafka itu bakal seperti apa. Setelah ketahuan apakah dia bakal kabur, apakah dia bakal ditangkap, atau apakah dia akan dimaafkan. Nah ini masih dipertanyakan 3 pilihan tersebut. Keren sih, gue suka. Sangat menyenangkan baca volume 4. Dan itu dia review gue untuk Kaiju nomor 8 volume 4. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!